Halo Sobat Baku Hantam, melansir dari sejarahmiliter.com. Pertempuran di Pasifik memang menjadi neraka dan menjadi tempat paling brutal antara pasukan sekutu melawan Jepang. Salah satu medan pertempuran Pasifik adalah pertempuran di Biak. Bagi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Biak ini sangat penting. Airdromes-nya diperlukan untuk memberikan dukungan bagi strategi besar Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, yaitu Operasi Ago. Rencana itu sebelumnya dikenal sebagai Rencana Z, yang mana merencanakan Angkatan Laut Kekaisaran untuk memancing armada Pasifik Amerika ke dalam konfrontasi langsung yang menentukan, yang dikenal dengan istilah Kantai Kesen, alias pertempuran yang menentukan di area yang ada dalam jangkauan kekuatan udara Jepang. Pada tanggal 11 Mei, Wakil Laksamana Jisaburo Ozawa, kok kayak pemain film biru bos ya kan, yang memimpin armada laut mobile pertama di Tawi-Tawi, Filipina, diperingatkan bahwa peluncuran Operasi Ago yang akan segera dilaksanakan. Sementara itu, sebaliknya, posisi Biak yang sangat penting, maka jika Biak jatuh ke tangan MacArthur, maka strategi ini bisa kacau. Oleh karena itu, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang kemudian bersiap untuk melakukan upaya besar dalam mempertahankan kendali atas Biak, termasuk dengan menggunakan kapal tempur terbesarnya, yaitu Yamato dan Musashi. Sebaliknya, berlawanan dengan kehendak Angkatan Laut, Angkatan Darat Kekaisaran telah memutuskan pada bulan Mei 1944 bahwa Biak hanya akan dipertahankan sebagai pos garis depan dan tidak lagi menjadi bagian dari garis pertahanan utama di Papua. Ini berarti bahwa Biak akan ditahan selama mungkin, tetapi dikorbankan jika perlu sebagai bagian dari tindakan penundaan besar yang bertujuan untuk mencegah atau memperlambat kembalinya MacArthur ke Filipina. Yang ditugaskan untuk mempertahankan pulau ini adalah detasemen Biak Angkatan Darat di bawah komando Kolonel Naoyuki Kuzume, ya kan? Ditambah dengan pasukan Angkatan Laut, detasemen Biak pimpinannya dibentuk di sekitar resimen ke-222 Divisi ke-36, sebuah unit tangguh dengan pengalaman tempur di China. Hingga tanggal 27 Mei, terdapat sekitar 12.350 personil Jepang di Biak yang siap bertempur. Pada akhir bulan Mei, mereka telah membangun jaringan pertahanan yang tangguh di Pulau Biak. Mereka memang kalah jumlah dan senjata, banyak pula yang menderita penyakit malaria, disentri amuba, dan penyakit tropis lainnya. Namun mereka tetap bertahan. Hingga tiba saatnya D-Day, Amerika pun membentuk satuan tugas Hurricane dan mendaratkan pasukannya di Biak. Pagi hari pada tanggal 27 Mei, ketika gelombang pertama pasukan sekutu menuju pantai pada pukul 7:15 pagi, dengan didahului dan disertai oleh pengeboman besar-besaran dari Armada Utara dan Armada Laut Sekutu. 3 kapal penjelajah ringan Amerika, yaitu Phoenix, Boise, dan Nashville, mengecrotkan total 1.000 peluru kaliber 6 inch alias 152 mm ke sektor airdrome, sementara kapal-kapal perusak menghantam pantai pendaratan di dekat wilayah Bosnek. Perlawanan Jepang pada waktu itu begitu kecil sehingga beberapa perwira senior Amerika berspekulasi bahwa tentara Jepang telah mengevakuasi diri dari pulau itu. Namun sebenarnya pasukan pertahanan Jepang tidak menyangka akan adanya pendaratan besar-besaran dan mereka sedang regroup alias sedang melakukan konsolidasi ulang untuk melaksanakan serangan balik. Mereka kemudian menahan tembakan, mengatur ulang posisi, dan menunggu hari berikutnya untuk memulai perlawanan mereka. Bisa dibayangkan, pertempuran keras pun terjadi, jengkal demi jengkal di Biak. Amerika bahkan memburu pasukan Jepang sampai ke benteng-benteng dan di goa-goa di Biak. Perburuan di goa ini adalah salah satu perang paling brutal. Beberapa di antaranya menggunakan senjata penyembur api dan tentara Amerika harus merangkak ke dalam jarak dekat dari pintu masuk goa dan mereka berada di bawah perlindungan tembakan senapan. Bayangkan bos,
make senjata penyembur api di tempat yang sempit pula, ya kan. Kadang-kadang malah api ini mengenai salah satu dinding gua dan malah memantul kembali kepada posisi pasukan Amerika. Biak menempati urutan sebagai operasi yang paling membuat frustasi yang dilakukan oleh pasukan MacArthur selama masa 2,5 tahun terakhir perang. Hingga akhir perang ini, korban di pihak Amerika sampai bulan Agustus 1944 berjumlah 530 tentara yang tewas, 2.570 terluka, dan 54 tentara hilang. Lebih dari 6.000 tentara Amerika tambahan menjadi korban dari penyakit tipus semak belukar dan penyakit lainnya. Hingga akhir bulan Agustus, 4.970 hingga 6.000 orang Jepang telah tewas dan 319 ditangkap. Dan di antara yang tewas tersebut adalah sang pemimpin Jepang, Kolonel Kuzume. Demikianlah tadi sejarah singkat mengenai pentingnya pertempuran Biak bagi Jepang dan Amerika. Bagaimana menurut kalian mengenai sejarah ini? Aus bos, silahkan baku hantam kalian di bawah.